Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru nih dari Kamen Rider Zetsu sebelum pressconnya di tanggal 7 Agustus 2025 di Link Zetsu episode 653. Pastinya teman, di bulan baru ini kita coba kasih lah ya teman ya untuk satu update video ini, dan juga pastinya ya bakalan panjang lagi ya teman ya, karena ini juga kita akan bahas ini ada dari showcase form dari Zetsu ya, habis itu juga ada leak dari Yetsu yang ini masih tanda tanya ya teman, ini betul atau enggak, dan juga pastinya beberapa macam rumor yang banyak sekali ya teman ya. Jadi pastinya ini kita langsung aja mulai. Oke teman, jadi dia untuk showcase form dari 4 yang platform yang udah ada di Zetsu ini ya teman. Jadi ini kita udah potong-potong ya teman, kita ambil beberapa scene ikonik atau scene fighting di episodenya ya teman, yang juga udah muncul ya di teasernya, ya muncul di Kamen Rider official channel di YouTube versi global itu ya teman ya. Nah itu kan memang pertama kalinya mereka rilis short ya teman ya, shortnya itu pun langsung ya teman untuk platform ini. Dan pasti teman-teman dari physical impact dulu ya teman. Dan dia juga menghadapi salah satu ini ya, si Nightmare ini. Jadi kalian lihat ya teman, Nightmare-nya ini aja, wah pertama-tama aja udah ngeri ini ya teman ya, kayak apa, berkabel-kabel ya kan, atau ini tuh kayak urat-urat gitu ya teman, nadi, vena atau apa lagi gitu ya. Ini mungkin nightmare-nya tuh antara mungkin ada fobia juga ya kayaknya, nightmare dimana mimpi yang dihasilkan dari si monster ini tuh ya sesuai dengan orang yang misalnya takut apa gitu, atau kena sial apa gitu ya, dan juga bagaimana nasibnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman, untuk si Zetsu ini kita udah pasti ya teman, debutnya bakalan keren ya teman ya. Kalian teman di sini dia menggunakan untuk transform ya teman ya, transform capsule, dimana tangannya juga bisa dipanjang gitu ya teman, set tuh sampai digabok gitu ya teman ya. Ini jadinya kayak dia pakai hammer gitu ya teman ya, cuman ini dia pakai transform capsule dong, bisa di macam-macam lah gitu ya. Nah ini juga bisa pakai kaki gitu ya tuh, dan juga bisa terbang-terbang nih coy, gila keren banget kan. Dan juga pastinya langsung berwarna merah ya teman. Nah ini ada teknolom stream teman, jadi dia juga kayak lagi di atas mana nih, di atas kayaknya di atas pesawat atau di atas apa ini teman ya. Jadi dia juga ada di atas angin gini ya teman tuh kan, dia kayak lagi mau jurus ya teman, entah pakai ini ya si Breakam Zetsu-nya itu punya mode pistol ya. Jadi pastinya juga langsung di shoot. Nah ini projectionnya teman, jadi bisa munculin untuk claw-nya ya teman ya tuh, gila dicapit ya teman. Jadi bisa di mode claw dan juga bisa mode panah ya teman, kan tadi kan dia ada mode panah gitu ya teman, tadi bisa dikerucutin jadi mode claw gitu ya teman ya. Wah keren. Nah ini juga ada mode apa namanya, projection ya, tadi machinery ya harusnya ya. Tadi machinery, ini baru projection ya teman ya. Jadi ini juga ada mantel gitu ya teman, atau jubah yang pasti juga bisa digonta-ganti ya teman ya. Nah pastinya di sini ada form ketiga kita teman, yaitu ada Esprit Recovery, yang mana juga dia menggunakan kekuatan untuk healing dan juga barrier-nya ya teman, bukan hanya healing aja ya teman ya, tapi bisa kayak merecovery hal apapun yang rusak ya teman ya. Jadi ini mungkin sekilas kayak kekuatannya Gitstein ya teman, kayak udah dihancurin dibalik lagi ya teman ya. Jadi ini juga bakal menarik ya teman tuh ya kan, dia juga pakai barriernya untuk ngejurus atau menghadapi musuhnya ya teman. Nah kalau kamu perhatiin teman, di momen ini pas dia lagi pakai shield ini, terlihat di belakang motornya si Zetsu ini ada heroin utama kita ya teman ya, yang kalau dari rumornya teman, heroin kita ini bernama Nemu, atau dalam bahasa Jepang tuh Nemuri ya teman, atau tertidur ya. Jadi pastinya Nemu ini itu adalah seorang idol di dunia nyata dan juga di dunia mimpi ya teman ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi apakah ini kayak Poppy Pipo Papo ya, si X8 kan dia juga bisa hidup di dunia game dan di dunia nyata juga gitu ya, atau konteksnya itu juga di sini ya kayak mungkin penerapannya kayak smart brain gitu ya kayaknya kan, dia kan juga ini dalam organisasi namanya Code ya teman ya. Ini masih rumor, jadi nama organisasinya itu adalah Code, dan juga katanya untuk pemimpinnya itu lewat motornya ya teman ya. Nih motornya yang namanya Zero ini itu adalah pemimpin dari Code ini. Jadi
Ya, jadi bukan kayak body roll ini ya teman, tapi memang ini tuh adalah motor yang emang sudah dipilih ya teman ya, atau memang si Zero ini yang langsung memilih si Baku Yorozu ini tuh untuk menggunakan dia gitu ya, dan juga ya langsung lah ya kan dia jadi pemimpin gitu ya dari si organisasi code ini. Dan juga pastinya ada si paradigma Wanda ya teman ya. Jadi pastinya wah bisa dikecil ya teman ya, kayak Ant-Man ya, jadi bisa kayak semut ngesering ya teman ya. Jadi ini pertama kalinya kita lihat kekuatan Kamador itu bisa mengecilkan diri ya teman ya, yang sampai sekecil ini kayak bisa berjalan di atas captionnya aja udah cukup menarik loh ya teman ya, udah kayak betul-betul macam Ant-Man ya teman ya. Jadi lihat ya teman tuh sambil ngebus mungkin ya, kayak dipus kekuatannya gitu ya, nanti bisa digede lagi mungkin ya. Nah ini ada si Gravity ya teman ya tuh, memang ini sekelas juga kayak Force campur Ghost gitu ya teman ya, tapi juga ini mungkin ya bisa menahan sesuatu yang di atas yang mungkin bisa jatuh mungkin ya, soalnya kan ini kan Gravity ya teman-teman, jadi kayak ada kekuatan tuh bisa menahan sesuatu kan. Ini kayak si Baku ini lagi menahan sesuatu yang di atas ya teman ya. Jadi set langsung ya teman, semua form dilakukan di penayangannya nanti ya teman. Nah sebelum ada bocoran lain ya teman, di sini udah muncul ya teman, katanya ini adalah bocoran dari si rival kita ya teman ya, yang ini tuh belum jadi rider ya teman ya. Dan ya ini saya juga awal tuh loh, ini bukannya kayak Zetsu ya, ini malahan nih ya, ini kayak bukan Zetsu, malah awalnya sih kan ini apa nih, Ultraman ya, maksudnya ini kayak final formnya Ultraman Omega gitu ya kan, ternyata bukan ya teman ya. Ini tuh ya lebih ke rival yang dia tuh jadi pseudo rider lah ya temen ya. Kan tahu kan ya, ini tuh dia kalau belum jadi rider yang kayak Kamen Rider ya temen, jadi kan pseudo rider ya temen ya. Contohnya ya kan kayak Chaser aja deh ya temen, yang paling gampang ya temen ya, Chaser Valvarat ya. Jadi itu juga termasuk salah satu ya kandidat yang awalnya tuh jadi pseudo rider dulu, baru di next saganya ya kan dia akan menjadi Kamen Rider. Nah namanya itu adalah Nox. Siapa Nox? Nox itu adalah seorang pria misterius yang berasal dari Nightmares, dan dia juga adalah pemimpin yang langsung menerjukan atau mensummon si Nightmares itu ke dunia nyata ya teman ya. Jadi kayaknya juga kita bisa lihat ya teman, untuk rivalitas antara si Baku Yorozu ini dan juga si Nox ini ya teman ya. Kayaknya juga kalau Nox itu kayak dari suku apa, kayak suku Nox kah atau suku Nightmares kah gitu ya, atau emang ini kalau bisa kita sedikit berteori ya teman ya, mungkin kalau si Nox ini itu adalah dia orang terpilih untuk bisa memimpin suatu kerajaan ya teman ya, atau suatu pemimpin dari Nightmares ini, supaya dia juga punya tujuan itu katanya untuk selesaiin apa yang ia mau lakukan gitu ya, atau memang ya ada dasar dendam aja gitu ya sama satu orang sama Baku Yorozu ini. Jadi pastinya juga untuk ini memang sekelas juga untuk warnanya ya teman, ini betul-betul berbeda ya teman ya, walaupun memang masih pakai gimmick yang sama banget kayak si Zetsu ya teman, cuman pastinya ada sedikit berbeda kayaknya. Kalau ini kan kayak diputar tuh dia kayak di slide gitu ya teman, tapi kalau untuk si Yates ini nanti kan katanya kan jadi rider mungkin tahun depan ya, si Kamador Yates itu dia sama kayak pakai selempang juga, cuman sedikit berbeda dari segi gimmick untuk berubahnya ya teman ya. Jadi ini juga apa ya, kalau bisa dibilang untuk warnanya warna orange oke, warna abu oke ya kan ya, tapi katanya ada warna ungu ya kan ya, karena ungu nggak ada ya, atau mungkin ungu tuh form lainnya ya teman ya. Dan mungkin yang dimaksud untuk perubahan warna itu ya memang kayak double ini ya teman ya, dimana kalau Zetsu ini tuh dia perubahannya tuh kayak kuga ya teman ya, kayak ubah warnanya doang gitu ya, kayak ubah motifnya doang, nggak ada tambah armor tambah apapun itu ya teman ya. Nah kalau Zetsu ini dia berubahnya tuh kayak Kamen double ya, terutama double Cyclone Joker Extreme katanya ya. Jadi yang sini warna ungu, yang sini warna orange gitu ya, nanti dia bisa berbagi gitu ya. Jadi untuk senjata tuh kan kalau Zetsu tuh cuma satu ya teman ya, setiap form. Kalau ini bisa dua berarti ya, untuk si Zetsu ini kan, yang kiri entah pakai rig mungkin, yang kanan pakai sight atau pakai apalah gitu ya. Ya dimana untuk senjata dari si Zetsu ini itu mungkin juga bisa lebih banyak gitu ya, dan pastinya captionnya pun juga lebih interaktif gitu ya, dan mungkin detailnya agak sedikit berbeda ya teman, tapi tetap satu nama ya teman ya, satu caption itu. Dan mungkin ya caption yang dibuat ini juga ada seperti nego gitulah kayaknya, untuk dibuatnya juga
dari si core ini gitu ya, code ini, dimana juga untuk capsule ini kan berarti untuk semua dong ya, yang mana si Yetsu ini juga bisa dipakai gitu ya. Nggak tahu juga, kalau misalkan emang bisa dipakai ya berarti ada konspirasi lagi nih ya temennya, untuk code ini seperti apa ya kan organisasinya gitu, ini bener atau enggak. Nah, kita coba omongin heroinnya dulu kali ya sebelum kita masuk ke MC-nya nih ya. Jadi kan pastinya banyak yang udah nunggu-nunggu nih ya ini. Mana nih ya kayaknya rumor cast dari heroinnya, mana rumor cast untuk ciwi-ciwinya gitu ya, yang ibarat tuh nanti mau ganti season kan. Ini pasti kalian nggak pada mau move on ya sama Setika ya. Aduh parah nih kalian nih. Setika aja udah cantik itu dan seprotektif itu ya kan ya sama MC kita, masa kalian mau tinggalin dia ya kan ya. Cara jadi pastinya kalau misalkan ya untuk kita juga nggak munafik lah ya temen ya, kalau misalkan ada yang waifu baru ya kita pastinya adalah ya kan momen untuk suka gitu ya, bukan karpet ya temennya, kita kan juga pastinya mau lihat juga gitu aktingnya gimana ya kan ya, terus juga bagaimana untuk karakternya gitu ya, beneran bagus ya kan, bukan cuma visual aja ya temennya ya. Saya cika aja deh contohnya ya, atau Sumuri lah gitu ya. Nah katakan Nemu ini tuh adalah seorang idol dari dunia nyata dan dunia dream world katanya ya. Berarti ini kalau misalkan dia juga adalah menjadi ya bisa dibilang kayak apa namanya, navigatornya Sumuri lah gitu ya. Kalau misalkan bisa dibikin kayak gitu berarti ya apa namanya, kesan idol yang ditampilkan itu juga apa ya, mungkin seperti penyemangat lah ya temennya, karena saya bilang waktu itu ya temennya, kalau agent ini tuh ya organisasinya pun juga kan berada di dunia mimpi, dan maksudnya di dunia mimpi itu letaknya itu sama di pusat kota atau di pusat dunia lah gitu ya. Jadi mungkin juga orang-orang yang ada di organisasi code itu juga kan berada di satu dunia itu ya temennya, yang direkrut ataupun juga diajak gitu ya temennya untuk menjadi Kamen Rider atau menjadi Dream Agent itu ya temennya. Jadi pastinya juga Nemu ini juga ya menjadi apa namanya kayak asisten untuk siapapun lah gitu ya. Ya kalau untuk Nemo ini kan bisa kemana aja kan ya, bisa ke orang lain kah ya kan, karena kan juga dia kan adalah seorang idol gitu ya. Jadi untuk idol virtual mungkin sebenarnya, jadi bisa membantu si Baku mungkin, bisa juga bantu player lain mungkin, tapi kita nggak tahu nih kalau ke Nox itu dia bisa atau enggak gitu ya. Nah kalau untuk si Nemo ini ya kan, dia juga apa namanya, bisa dibilang ya untuk katanya itu lebih ke ceria gitu ya, katanya ini mix pop sama Sumuri ya kan ya. Ini lebih ke kayak Sumuri itu kan dia kalem kalem apa ya, cantik gitu lah termnya, tapi kalau misalkan Nemo ini tuh katanya Sumuri versi ceria ya termnya, versi lebih happy gitu ya. Jadi ini juga bakalan menarik ya teman, karena untuk semua yang kita dapat ini juga kan bakalan, wah ini main heroinnya ini idol lagi nih gitu ya, apa kayak Mitan gitu ya, yang dimana juga kan dia bisa kan ya kayak Mitan no idol Mitan dayo. Nah dia bisa kan ya, tapi kalau pas pada serius nah itu bisa ya temennya, atau mungkin memang itu dia adalah manusia biasa ya teman, cuman dia punya kayak spirit ya, atau kayak orang misalnya kayak Poppy gitu ya kan, ada kan maksudnya kan si Asuna Karino ya kan ya, itu dia bisa berubah jadi ke wujud kimia ya temennya, jadi model si Poppy ya temennya, mungkin itu kayak gitu ya temen, karena kan juga kan punya data-data Baxternya itu ya temen, Baxter baik lah hebatnya ya. Wah kalau misalkan heroinnya idol atau mungkin dari dunia lain gitu ya, berarti ini penulisnya Yuya Takahashi dong, nggak mungkin juga gitu ya, bukan nggak mungkin, belum tentu ya temen ya, karena kalau misalkan untuk case yang serupa ya kan ya, contohnya kayak si siapa ya, bukan idol aja deh ya temen ya, misalnya kayak heroin dari dunia lain gitu ya, di Kiva ya temen ya, Kiva itu kan dia juga punya heroin juga gitu ya, maksudnya ada heroin manusia juga kan ya, si siapa Megumi ya, Megumi Aso sama si Maya ya temennya, ya bisa mau dibilang heroin atau nggak punya itu terserah ya temennya, tapi itu juga kan seperti ada ceritanya gitu ya, kalau misalkan dia juga adalah ya ada istri sama ayahnya gitu ya, ada konflik untuk rumah tangga ya kan ya dari Vanguard ini, terutama untuk Watarunya dan semacamnya gitu ya, terus juga ya seperti itu.
Nah, rumor berikutnya dari Disney katanya si Baku Yorozu ini dia punya adik perempuan nih. Nah, ini dia nih ya, yang mungkin banyak yang langsung was-was nih. Nah, kok was-was ya kan? Ya, sebenarnya kalau untuk tema yang seperti ini, ya kayaknya ada organisasi, ada kakak adik gitu ya, itu sebenarnya masih fine-fine aja gitu ya. Tapi konteksnya mungkin orang-orang mungkin atau kayak, wah nih adiknya nih jangan-jangan jadi kayak si itu nih ya, kayak si Sakura gitu ya, yang kayak si Muteki itu ya temen ya. Jadi ya mungkin orang-orang juga takutnya kayak eksekusinya jadi kayak gitu ya temen ya. Harusnya enggak lah ya kan guys, ya kan guys ya. Maksudnya untuk adik yang seperti Juga Tendo di Kabuto atau Sayo Kadoya di Decade gitu ya, itu sebenarnya lebih suka kayak gini aja ya temen ya. Ini masih rumor ya teman, namanya adalah Minami Yorozu ya teman ya. Jadi kalau misalkan punya adik yang bisa apa ya, perhatian dan juga kayak manja-manja gitu kayak Juga Tendo sih, wah itu saya suka sih ya. Maksudnya kalian tonton aja deh si Juga Tendo di Kabuto ya, kalian lihat manja apa ya teman, selucu apa ya kan si Juga Tendo ini, si adik perempuan yang satu-satunya ya teman ya. Jadi betul-betul disayang sekali gitu ya, diberikan perhatian ya kan dari Tendonya, dimasakin gitu ya. Jadi pastinya juga suka lah kayaknya masakannya si Tendo karena sangat perfect gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ekskusnya ke Juga Tendo sih nggak salah ya temennya, atau ke Sayo Kadoya harus dipertanyakan lagi ya teman, karena itu kan punya karakternya itu juga kayak di alternatif itu ya teman, atau harus berada di dunia yang lain gitu ya. Karena kalau misalkan case-nya ke Sayo Kadoya ya teman ya, di Decade itu kan juga dia kan di taman aslinya Decade kan, ya kan. Jadi itu kan juga harus ada ini ya teman, momen atau interaksinya gitu ya. Jadi seperti apa nih kalau sama si Tsukasa Kadoya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk hal ini juga bisa diterapkan ke Zetsu ya teman, ya saya harap sih bisa lah ya teman ya. Karena kalau diterapinnya kayak ke Reprise, ya jangan ya guys ya. Bukannya nggak pengen ada film rider ya teman. Film rider itu ya, itu kalau misalkan mau dimunculin itu harus tahu gimana karakternya ya temennya, possible nggak gitu ya, temanya cocok nggak gitu ya, heroinnya mendukung nggak gitu ya untuk MC. Kalau emang dukung untuk support MC aja kayak Sachika, wah jangan ya temennya, jangan. Bukannya gimana ya, dia itu kalau misalkan gak ada background bela diri ikan atau cuma untuk melindungi orang-orang lain gitu, itu harusnya segitu aja ya temennya. Tapi kalau misalkan backgroundnya misalkan kayak siapa ya, kayak si siapa namanya yang suka bertarung, Megumi Aso ya teman tuh, contohnya tuh Megumi Aso, atau enggak siapa lagi dia juga bisa lindungin si Secret Rider kok ya kan, bisa juga lindungin si Wataru kok ya kan ya. Terus juga kayak siapa lagi, kayak Hina ya ternyata itu juga kan support tuh ya kan, MC. Terus juga Yuki Jojima tuh Forze ya kan ya. Kalau misalkan mau kayak ada petarungnya ya harusnya dari awal aja gitu ya, misalnya saat keluarga, atau dia juga di sini tuh si heroinnya tuh juga idol, bisa bertarung atau apa gitu ya. Nah kalau misalkan kayak Nemu ini dia orang idol, itu menurut saya jangan lah ya teman, jangan jadi rider, karena dia juga adalah seorang yang ada di dunia mimpi ini teman ya. Tapi kalau misalkan emang bisa possible ya harus bagus ya teman eksekusinya ya. Karena kalau misalkan jelek pun juga ya jangan begitu lah ya teman ya. Karena film Rider itu eksklusif loh temen ya, mau dimunculin atau enggak pun juga itu terserah ya temen, yang buat cerita ini pun juga kan punya hak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini eksekusinya aja nggak bagus atau gimana kayak yang Sakura itu ya gimana gitu ya. Jadi harus tadi bisa lah ya teman, kayak si Juga Tendo ini aja tuh udah cocok itu untuk dijadikan karakter si Nami Yorozu itu untuk the next Juga Tendo ya teman, nanti untuk si Baku Yorozunya. Nah, gimana dengan MC kita ya teman, yaitu Baku Yorozu ini. Jadi udah di spill ya teman untuk sinopsis karakternya, walaupun ini masih rumor ya teman ya, dari karakter dari Kamuto Zetsu alias si Baku Yorozu ini. Jadi Baku adalah seorang penggemar dunia mata-mata ya, jadi dia penggemar spy ya gitu ya. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Nightmare di dalam mimpinya ya teman. Berarti ya Baku Yorozu sendiri pun juga ketemu sama Nightmare ya teman ya.
Organisasi pun melihat potensi dalam dirinya dan memberinya sistem transformasi Zetsu alias ya radar sistemnya gitu ya. Dia nanti akan berkata, bahkan aku, orang seperti ini, bisa menjadi begitu kuat di dalam mimpi. Oh, oke. Jadi ya mungkin adalah reaksi pertama kalinya gitu ya pas dia masuk dalam dunia mimpi kayak wah ternyata aku kuat nih gitu ya. Jadi dalam momen perekrutannya pun juga kan kita patut tunggu ya temen ya. Nah pastinya dalam kehidupan nyata ini berbanding terbalik ya temen ya. Mungkin di dunia mimpi itu terasa cool kayak Ace gitu ya, kayak si Kado Eskasa gitu ya. Tapi di dunia nyata ini malah kayak Kiwa campur Ryutaro Nogami ya temen ya. Karena dia itu menderita kesialan lah gitu ya setiap kali ia melakukan perbuatan baik ya. Contohnya misalnya dia tuh terkena sambaran petir gitu ya. Atau misalkan nolong orang atau apa gitu ya. Jadi terkena sial lah gitu ya. Jadi dalam hal ini pun juga dia tetap mempertahankan sikap ceria dan optimis. Dia adalah seorang optimis sejati. Nah, berarti ini kalau banyak yang bilang wah ini kayak Hoiru nih. Ini saya nggak setuju ya temennya. Bukannya gimana ya temennya. Hoiru itu case-nya sedikit berbeda ya temennya. Iya memang dia tuh sama juga dia tuh mungkin nganggur atau mungkin kena sial atau apalah gitu ya. Tapi kalau Hoiru itu dia itu apa ya definisi miskin able banget lah ya temennya. Bukannya bermaksud ya temennya, maksudnya dia tuh Hoiru tuh katanya udah kayak gak punya apa-apa gitu ya. Dia tuh emang hidupnya sendiri gitu ya dan juga suka ngutang gitu ya kalau salah ya. Jadi pastinya juga kalau si Bakunya itu masih ada adiknya ya temen yang bisa diandalkan. Nah ini yang saya bilang tadi ya temen ya. Kalau misalkan adiknya aja bisa diandalkan, berarti ya nggak kayak Takaharu Igasaki di Ninja juga ya temen ya. Dimana itu kebalik lagi ya temen ya. Kalau Takaharu malah bikin nyusahin si adiknya bahkan ya. Adiknya pun juga bahkan kayak waduh ini kakak gue ini rebutin aja gitu ya. Nah, lanjut teman, saudarinya mengeluh bahwa ia beruntung masih bisa menjalani kehidupan normal terlepas dari semua kemalangan yang dialaminya. Berarti ya mungkin terasa tuh kayak wah ini kakak gue beruntung amat ya gitu ya, walaupun kayak kena sial mulu gitu ya kayak Ryutaro ya kan atau kayak Kiwa gitu ya. Padahal kayak ini dibikin kayak karakter Kiwa tapi lebih cool ya temennya. Kiwa tapi lebih cool. Kalau Kiwa kan ini lebih ke naif ya temennya. Kalau si Baku itu ada sisi cerianya ya kan ya. Cuma cerianya tuh nggak kayak ceria baik banget gitu ya, tapi ini kayak betul-betul nampakin sisi humorisnya atau kayak Sento mungkin ya kayak Sento Kiryu tapi versi kena sialnya gitu ya. Ya kan terus juga karena itu ya kan dia sering menganggur. Nah ini yang saya tadi ya, Baku hanya bergantung pada saudari perempuannya. Oke, Baku tertabrak mobil di rumah sakit saat ia berusaha melindungi anak kecil. Sebenarnya dia juga lagi bermimpi buruk gitu ya. Saat tak sadarkan diri, sang protagonis kita ini bermimpi menjadi agen rahasia karena minatnya di bidang mata-mata dan bertemu dengan kepala agen rahasia Bicycle Man Zero. Oh, Bicycle Man ya. Apa jadi robot nih atau mungkin punya wujud humanitnya mungkin ya yang berkomunikasi dengannya dalam bahasa Inggris. Keren nih ya kan ya. Jadi kalau di Ghostbusters itu kayak punya Badiroid lah ya temennya. Kalau Ghostbusters kan itu Badiroidnya kan full Jepang gitu ya. Kalau ini itu full English gitu. Jadi kita juga bisa lihat ya teman untuk aktornya si Ryutaro Imai ini tuh speak English ya. Mantap nih. Si Bakuyorosu pun juga berubah menjadi Agent Number 7 atau Kamado Zetsu bersama Bicycle Man dengan Agent Code Zero ya teman dalam mengalahkan Nightmare. Ia pun terbangun secara ajaib. Baku menemukan bahwa sabuk yang ia gunakan untuk bertransformasi dalam mimpinya juga telah kembali ke dunia nyata ya teman. Berarti kebawa nih ya dari dunia mimpi ke dunia nyata ya teman ya. Pas dia bangun loh ya kan dia bertemu sama dua petugas polisi ya temennya, dan juga Bakuyorosu adalah seorang protagonis dan orang biasa ya temennya, bekerja sama dengan polisi untuk menemukan petunjuk sebagai agent. Oke. Dalam mimpi Baku bertugas sebagai anggota organisasi agent yang memecahkan suatu mimpi ya temennya, atau mungkin targetnya adalah ya berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam kenyataan. Oh berarti ini kayak dia meneliti kasus ya teman atau misteri gitu ya dari mimpi buruk atau para nightmare ini, dan itu dasarnya tuh dari petunjuk yang ia dapat dari yang dunia nyata ya teman. Berarti ini kayak misalnya nih dunia nyatanya itu si orangnya itu lagi kena sial atau lagi kena masalah gitu ya, berarti si agent ini tuh berusaha untuk memecahkan ini kenapa nih dia dapat mimpi buruk ini, kenapa nih dia dapat kesialan mulu nih gitu ya. Berarti ini juga udah ada dasaran konfliknya ya teman ya.
dan juga menghadapi para nightmare itulah teman ya. Sang pahlawan kita ini akan menyelidiki kasus-kasus terkait mimpi buruk dengan seorang polisi yang bersemangat dan seorang polisi wanita yang serius. Nah, ini berarti ada 3 nih kayaknya ya. Ada si Nemu ya kan, si idol, ada si adiknya ya kan ya, si Minami Yoruzu, dan ada si katanya ini si siapa ya, Naska namanya ya, Naska ya kan, si polisi ceweknya ini ya temennya. Jadi si Naska ini tuh si polisi yang ini ya temennya, yang investigator dengan kepribadian serius dalam pekerjaannya. Oke. Jadi ada si Tetsuya karena si hot blooded investigator, berarti itu kayak Fuwa mungkin ya, Fuwa sama Yuanya Isetsu nih ya teman ya, Fuwa Yuanya Isetsu nih kayaknya, yang pastinya kita tunggu nih bagaimana untuk dihadapi kan, karena kan Iwa kan juga serius ya teman ya untuk hadapin kasus para Shimanoid atau Shimagir gitu ya. Berarti ini juga wah menarik ya teman ya. Kita udah dapat si Nemu ya kan, si idol, Minami Yoruzu adiknya, dan juga ini ya si investigator atau mungkin informan gitu ya. Wah gila, keren banget ya. Organisasi polisi yang sebenarnya juga organisasi mata-mata ya kan, dan juga dalam mimpi tidak saling mengganggu dan juga independen. Wah, asal usul organisasi mata-mata ini kan si Code pun masih menjadi misteri ya teman. Wow, menarik ya. Jadi organisasi mata-mata atau spy ya kan, si Code ini juga kita patut tunggu ya teman, makna dari code itu seperti apa ya teman ya, artinya dan juga bagaimana tugasnya gitu ya, dari para agent-agent ini. Nah, informasi tambahannya teman, jadi katanya untuk penayangan dari Zetsu ini tuh juga kan secara global ya teman ya, dan udah ada untuk simulcast atau mungkin proses dubbing ya teman ya. Proses dubbing ya. Berarti ini juga secara bersama-sama dengan jadwal penayangannya di Jepang. Dan sejauh ini proses dub atau sub di belakang layar sudah memasuki episode kelima. Wow, berarti mungkin syutingnya di episode 10 mungkin ya. Berarti ini sekitar 2 atau 3 minggu ya teman, atau mungkin udah 1 bulan ya teman mereka syuting ya. Jadi berapa minggu mereka syuting, terus juga berapa minggu lagi untuk proses dubbing ya teman. Wah gila, mantap juga ya. Dan juga kalau untuk si Yetsu itu ya teman ya, jadi katanya ya sudah muncul ya teman ya, berwarna oranye ya kan, sedikit warna oranye dan warna silver, mirip seperti Kamen Rider Zetsu juga, cuman ya dibikin warnanya berbeda aja ya temen ya. Nah, kalau untuk si Zetsu Inazuma plasmanya akan berwarna emas atau gunmetal silver ya teman, jadi ini mix ya temen ya. Sarung tangannya akan berwarna emas dengan corak gradasi pelangi. Oke. Jadi nggak nampak kali lah ya temen ya, berarti ini kayak apa namanya, macam hologram gitu ya temen ya. Terus juga seperti warna knalpot di Sweet Commander Kids. Itu bagus ya temen ya, jadi nggak terlalu nampak ya kan, jadi kayak dibikin ngeblend aja ya temen. Kalau kayak itu sih wah menarik ya temen ya. Nah, menurut orang juga melihat Switch itu secara langsung katanya terlihat aneh ya teman. Wah gimana nih, mungkin nampaknya tuh ada kayak stiker atau kayak ditempel doang mungkin ya untuk warna pelanginya ya, atau gimana ya kan, kita nggak tahu ya temennya. Karena juga pastinya untuk berbagai macam update ini juga masih banyak ya teman. Nah, ini juga adalah salah satu update yang cukup menarik ya temennya. Ini adalah soal openingnya ya teman ya. Jadi katanya untuk opening dari si Kamen Rider Zetsu ini tuh akan dibawakan oleh Vicky Blanca ya teman ya. Kalian tahu kan siapa yang nyanyiin? Ya, maksudnya ini untuk opening apa ya kan ya. Jadi ini adalah penyanyi untuk opening Black Clover ya teman ya. Yang saya paling suka itu adalah Black Catcher yang na itu ya. Pokoknya juga salah satu opening ke-10 katanya ya. Opening 10 dan juga opening yang Black Clover yang itu ya namanya Black Clover. Pokoknya juga mantap lah ya temennya untuk openingnya. Kalau misalkan ini cocok sih ya, suaranya tuh juga kan lebih ke arah jazz gitu ya teman untuk opening dari Black Clover ya teman. Jadi kalau masukin ke Zetsu kayaknya bisa ya temennya, karena kan ada konsepnya tuh macam kids lah ya teman. Kalau kids kan itu kan ada misterinya, Zetsu juga seperti kan, karena kan ada dunia mimpi, dunia nyata gitu, jadi kayak terhubung gitu ya temennya. Wah keren nih. Oke teman, ini dia untuk The X Rider Gojizo Special Set. Jadi ini untuk Kamen Rider gabungnya ya temennya. Jadi akan dirilis di tanggal 30 Agustus 2005 teman, dengan harga 2.200 yen ya. Jadi pastinya dapat banyak sekali ya teman ya untuk koleksi dari nomor buah Sentai Go Shuger dan juga Kamen Rider Gabu ya teman.
Oke teman-teman, bahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi MC kita ini udah kayak Kamen Rider Black 2.0 ya teman ya. Jadi Kamen Rider Black kan juga bisa dibilang ya, dia juga nganggur ya, dia juga nggak ada pekerjaan gitu ya. Jadi dia juga bekerja di tempat board untuk mengumpulkan berbagai macam kartu ya teman, dan juga menyegel seluruh para undead itu ya teman ya. Jadi itu juga menjadi hal yang menarik ya teman ya. Bagaimana ini juga menjadi ya kan tahun Tokusatsu ini tuh semua MC-nya itu adalah pengangguran ya. Jadi maksudnya tuh nggak ada pekerjaan ya kan. Tapi kalau untuk case-nya si Sorato Okida itu beda ya teman, karena kan dia kan baru datang ke bumi gitu ya. Jadi dia juga nggak ada pekerjaan tuh ya, memang gitu ya. Dia juga kan di sini punya teman gitu ya, si Kosei, punya Ayumu gitu ya. Kalau si Baku ini dia juga punya adiknya gitu ya, yang juga saya penasaran nih ya kan ya, seperhatian apa dan bisa diandalkannya tuh gimana gitu ya. Jadi semoga aja juga saya harapkan ya bisa kayak Juka gitu ya, yang juga ada manjanya. Tapi kalau misalkan bisa diandalkan ya macam Misora mungkin ya, dia juga kan cukup membantu ya temen ya. Dan juga ya jangan sampai kayak Sakura ya temen, yang saya bilang tadi ya temen ya. Terus juga kalau untuk Nemunya ya berarti ini juga untuk kayak idol gitu ya temen ya. Nah kalau untuk si Nasuke itu katanya yang ceweknya ya temen, berarti ini kita udah punya the next generation dari Poppy, Yua Yaiba, dan juga Juka Tendo ya temen ya. Wadaw, luar biasa ya temen ya. Dan juga pastinya dulu teman untuk update berikutnya ya, karena kalau untuk update berikutnya nih kayaknya lebih ke rumor cast deh ya. Jadi untuk update lainnya mungkin kita akan langsung aja ya teman ke press conference-nya ya teman, karena juga ini kan udah cukup panjang juga ya teman ya. Kita udah buat sekitar 10 episode ya teman ya. Jadi kita akan tunggu teman untuk update dari cast-nya nanti tanggal 7 Agustus ya teman ya. Karena juga penasaran ya teman ya untuk siapa yang openingnya, siapa penulisnya gitu ya. Jadi mungkin ini akan menjadi pembahasan terakhir kita ya teman ya, sebelum nanti di tanggal 7 Agustus akan menjadi tanggal yang sangat dinantikan sekali ya teman ya para Toku fans, seperti hari Kamis ya teman ya, di tanggal 7 Agustus nanti. Oke teman-teman, tembus kita di next video. Goodbye.